baiklah, untuk materi kimia medisinal selanjutnya adalah agen anti kanker atau obat-obat anti kanker, khususnya golongan penghambat matriks metaloproteinase. Nah, matriks metaloproteinase dari katanya matriks, ya. Matriks itu berarti suatu kayak semacam serat begitu. Nah, metalo itu karena ada logam metal yaitu zinc yang ini suatu enzim, ya, enzim yang termasuk keluarga proteinase atau protease. Artinya dia menghidrolisis protein yang dibantu oleh metal atau logam zinc, Zn dalam hal ini. Nah, yang dihidrolisis itu protein apa? Protein matriks, ya, protein kolagen atau protein gelatin. Nah, merupakan enzim yang tergantung, kinerjanya itu tergantung oleh logam zinc yang ada di dalam enzim tersebut, memainkan peranan yang penting, ya, memainkan peranan yang penting dalam proses metastasis sel, ya, entah itu sel-sel normal atau sel-sel kanker. Agak lambat. Nah, suatu enzim yang bersifat merusak, ya, yaitu merusak kolagen atau gelatin, ya, suatu matriks itu tadi. Kemudian memainkan peranan yang penting dalam membreakdown atau memutus suatu matriks, yaitu kolagen atau gelatin, dan kemudian akan meremodel, ya, kalau sudah dirusak kemudian akan dibentuk ulang kembali suatu matriks ekstraseluler di luar sel tersebut. Nah, juga memainkan peranan penting dalam melepaskan faktor pertumbuhan epidermal vaskuler, ya, pembuluh darah dari tempat asalnya, penyimpanannya di dalam matriks ekstraseluler, yaitu suatu matriks protein di luar sel. Nah, 4 tipe dari matriks metaloproteinase atau yang sering disingkat dengan MMP itu ada kolagenase, gelatinase, stromycin, dan tipe membran. Nah, penggolongan MMP menjadi 4 jenis ini berdasarkan spesifikasi dari substratnya, karena ini suatu enzim, kan. Nah, reaksi yang dikatalisis oleh suatu kolagenase itu bisa diilustrasikan dengan gambar berikut, yaitu suatu peptida, ya, ikatan peptida di sini, ya, ujung protein amina, kemudian di sini ujung protein karboksilat. Nah, kita lihat di sini urutan asam amino seperti ada di sini, ada isoleusin, ya, kemudian ada di sini alanin, ya. Nah, ini si kolagenase yang termasuk MMP tersebut akan memotong pada bagian ikatan peptida di sini, ya, menjadi bagian ini yang sudah terputus di sini. Nah, kalau kolagen atau gelatin yang dipotong ini, padahal kalau kolagen kan pada tulang, ya, dia merekatkan sel-sel pada tulang. Kalau dia sampai terpotong oleh kolagenase ini, maka otomatis, ya, tulang menjadi lunak, ya, pergerakan sel-sel di situ menjadi lebih random, lebih acak, lebih mudah bergerak. Nah, itu kaitannya dengan kanker. Kalau sel-sel kanker yang mula-mula itu ditahan oleh si kolagenase atau oleh si gelatinase, maka setelah ini dipotong, sudah tidak ada lagi yang menahan sel-sel kanker, sehingga sel kanker itu akan menyebar dan yang disebut sebagai metastasis.
Nah, jadi protein merupakan substrat dari enzim ini. Jadi enzim itu protein, substratnya ya protein karena dia kan termasuk golongan proteinase. Ya, enzim menghidrolisis ikatan peptida antara glisin dan isoleusin. Sorry, tadi bukan alanin tapi glisin. Kemudian, nah, interaksi pada ikatannya itu sudah dibilang tadi bahwa dia melibatkan ion zinc Zn2+, ya, kemudian melalui perantaraan air yang namanya aja hidrolisis, ya. Jadi mesti ada airnya yang terlibat di situ. Kemudian di sini ada pada sisi aktif MMP itu ada glutamat dan juga ada asam amino alanin. Nah, ini adalah area dari MMP, enzim MMP. Kalau di situ kemudian ada substrat peptida, ya, makanannya kan protein, ya, karena proteinase, maka kemudian akan terjadi interaksi antara gugus karbonil pada peptida dengan logam zinc, kemudian dengan air. Air merupakan jembatan untuk berikatan dengan glutamat, kemudian alanin memegang daerah peptida di sini, dan akhirnya kemudian akan dipotong, ya. Jadi ini keterangannya, zinc ion itu berinteraksi dengan karbonil oksigen yang rentan atau sensitif, ya, susceptible. Kemudian mengaktifkan ikatan peptida untuk hidrolisis. Nah, NH yang merupakan bagian yang rentan atau sensitif pada peptida itu membentuk hidrogen bonding dengan alanin. Selanjutnya, menjembatani air merupakan jembatan untuk interaksi antara zinc kofaktor dengan residu glutamat, dan air menjembatani laksana sebuah nukleofil pada reaksi hidrolisis. Nah, kemudian air yang merupakan jembatan akan mengaktifkan glutamat dan ion zinc. Selanjutnya, berarti MM ini merupakan enzim yang menyebabkan penyebaran sel kanker, ya, karena dia memotong matriks yang menahan sel-sel kanker agar yang tadinya itu tertahan tidak menyebar. Kemudian kalau dipotong oleh MMP ini, sel-sel kanker sudah tidak ada yang merekat lagi, memegangi lagi, maka dia akan menyebar kemana-mana. Nah, salah satu strategi dalam pengobatan kanker itu adalah dengan menghambat enzim ini, ya. MMP ini harus dihambat, yang namanya matriks metaloproteinase inhibitors. Ya, merupakan agen yang potensial untuk menghambat angiogenesis, ya. Angiogenesis itu adalah pembentukan pembuluh darah baru untuk sel-sel kanker dan penyebaran sel kanker, yaitu metastasis. Inhibitor generasi pertama didesain dan dibentuk berdasarkan dari struktur dari substratnya, yaitu ikatan peptida yang rentan itu di-replace atau diganti dengan sebuah senyawa yang mempunyai suatu isoster, ya. Jadi bentuk molekulnya mungkin berbeda, tetapi dia secara fisika itu tuh sama, gitu. Misalnya bentuk geometrinya, ya, seperti koplanar, planar, tetrahedral, itu sama. Nah, kemudian bagian yang hidrofobik itu didapati berikatan fit dengan enzim pada subpocketnya. Nah, substituen yang menyerupai pocket 1 atau pocket 2 bagian sebelah kanan dari inhibitor lebih baik daripada yang menyerupai bagian pocket 1 dan pocket 2 yang ada di sebelah kiri dari inhibitor. Gugus fungsi dimasukkan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan kerangka dari enzim tersebut. Suatu grup dimasukkan untuk membentuk interaksi yang kuat dengan kofaktor ion zinc. Kemudian ligan zinc yang biasanya digunakan untuk berikatan dengan Zn itu adalah thiol SH, ya, karboksilat COOH atau hidroksamat. Hidroksamat itu NHOH. Nah, kita lihat.
Nah, matriks metaloproteinase inhibitor penghambat MMP yang pertama, obat itu namanya marimastat. Ya, jadi, nah ini bisa kita lihat perhatikan bahwa struktur dari marimastat ini adalah menyerupai substratnya dengan maksud untuk mengecoh substratnya agar yang tadinya enzimnya aktif oleh substrat untuk memotong kolagenase kemudian menyebabkan sel kanker, itu kalau dikasih marimastat ini dia akan lebih memilih marimastatnya kalau dosisnya ini lebih besar daripada substratnya. Nah, kemiripan tersebut menyebabkan inhibitor ini bersifat kompetitif ya. Kita lihat bahwa di situ dia mempunyai gugus hidroksama itu yang ini ya, CONHOH. Kemudian gugus yang hidrofobik ya, ini adalah ini ya, butil. Nah, kemudian bagian yang menyerupai keadaan transisi dari peptida, substrat peptida itu adalah bagian yang ada OH kiralnya di sini ya, transition state isosteal. Nah, senyawa ini secara oral merupakan inhibitor yang aktif dalam menghambat MMP. Namun pada saat ini ya, ini tahun 2013 masih berada di fase 3 uji klinik untuk kanker prostat dan kanker payudara. Nah, namun kabar terakhir yang saya dengar bahwa marimastat itu gagal ya, tidak berhasil lulus uji klinik karena efek sampingnya yang menyebabkan rasa sakit pada tulang yang luar biasa. Nah, jadi efek sampingnya menyebabkan marimastat ini tidak lolos uji klinik sebagai obat kanker. Nah, aktivitasnya ditentukan oleh ikatan hidroksama di sini yang berikatan dengan ion zinc. Ya. Kemudian hidroksimethylen group ya, itu beraksi sebagai, nah ini di sini ya, itu sebagai transition state isosteal. Nah, isosteal ini menggantikan NH yang sebelumnya merupakan ikatan peptida yang rentan atau sensitif. Gugus hidroksil pada bagian yang isosteal adalah bagus untuk kelarutan pada air, sehingga secara oral senyawa ini sebenarnya bagus sih, cuma ya itu tadi tidak lulus fase 3 uji klinik. Nah, kemudian selanjutnya gugus T-butil di sini mempunyai karakter yang sterik atau bulky ya, penuh crowded. Yang ini bisa menggeser, melindungi N-terminal amide di sini dari hidrolisis. Jadi yang hidrolisis ini jangan sampai hidrolisis itu dilindungi oleh gugus yang bulky ini. Nah, gugus T-butil ini mendisolvasi ikatan peptida. Masih ingat ya, yang dulu saya pernah terangkan, disolvasi itu adalah energi yang digunakan untuk mengeluarkan air dari binding pocket. Nah, no desolvation penalty for binding. Nah, kemudian gugus alkohol bagus untuk aktivitas dan kelarutan. Kemudian gugus alkohol juga secara langsung mengarahkan pada permukaan protein dan membentuk ikatan protein dengan air. Jadi dia membantu dalam sisi ya disolvasi ya, karena tidak ada disolvasi karena gugus OH di sini membantu dia berikatan dengan air di permukaan binding pocketnya. Nah, itu adalah skema dari suatu MMP inhibitor marimastat. Ada gugus zinc di sini. Ya, ini bagian yang bulky, ya bagian yang bulky. Nah, ini adalah bagian terminal yang harus dilindungi oleh gugus yang bulky agar jangan dihidrolisis oleh MMP. Nah, kemudian zinc akan berikatan dengan gugus hidroksamat. Di sini hidroksamatnya membentuk dia NH suatu hydrogen bond donor. Ya, trihydrophobic substituent di sini berikatan secara van der Waals interaction. Ya, asam hidroksamat berarti sebagai logam bidentat terhadap zinc, dua valensi. Kemudian NH pada asam hidroksamat itu bertindak sebagai hydrogen bond donor. Nah, karena marimastat gagal, kemudian didesain senyawa baru yaitu BMS 275291. Ya, di sini dengan beberapa perubahan, tadi adalah gugus hidroksamat tapi di sini menggunakan SH atau tiol, kemudian di extend dengan cincin hidantoin.
Ya, jadi thiol group act as a Zinc ligand menggantikan hidroksamat ya. Kemudian substituen P1 sampai P3-asen juga sama, di sini bagian sini sama fit kepada subpocket enzim. Ya, bagian yang sebelah kanan itu mirip dengan marimastad. Ternyata bagian sebelah kiri yang dimodifikasi karena marimastad tadi tidak lolos uji klinik. Nah, tujuan mendesain untuk second generation inhibitor generasi kedua setelah marimastad ini adalah mereduksi atau mengeliminasi karakter peptide ya, karena marimastad itu menyerupai peptide dan peptide itu ya tadi ada kekurangannya. Selain dia fleksibel ya tidak stabil, juga menyebabkan efek samping yang menyebabkan marimastad tidak lolos uji klinik. Ya, kemudian juga untuk meningkatkan selektivitasnya agar lebih selektif, tidak menyebabkan efek samping ya, menurunkan efek sampingnya, meningkatkan kelarutannya di dalam air sehingga bisa digunakan secara peroral, kemudian meningkatkan resistensi terhadap enzim peptidase di saluran pencernaan ya, karena kalau marimastad dia mungkin mudah dirusak oleh enzim peptidase yang ada di saluran pencernaan. Untuk generasi kedua ini adalah dengan mengurangi atau meningkatkan resistensi terhadap enzim peptidase yang ada di pencernaan. Nah, yang second generation adalah CGS 27023A seperti ini. Perhatikan bahwa meskipun dia juga mempunyai glucose hidroksamat, di sini ada juga steric shield yang bulky ya, namun kemudian ada modifikasi lainnya. Nah, ini keterangannya. Untuk subpaket menggunakan 2 substituen saja untuk menurunkan karakter peptidanya ya, decrease peptide character. Nah, sayangnya senyawa ini kurang selektif ya. Gugus isoprofil berarti sebagai bagian yang sterik, kemudian dipikirkan untuk melindungi asam hidroksama dari metabolisme. Nah, kemudian dari CGS 27023 dimodifikasi lagi menjadi trinomastad. Ya, kita lihat di situ ada perubahan-perubahan di bagian cincin sini. Ya. Itu kemudian di sini juga berbeda, hidroksamatnya tetap dipertahankan karena dia yang dikatakan dengan zins. Nah, tujuannya di sini membuat peptida itu agar tidak fleksibel ya, menjadi rigid karena terbentuk suatu cincin tertutup. Jadi substituen isopropil dimodifikasi ya agar lebih rigid ya. Dia menjadi lebih stabil karena less conformation are available. Meningkatkan aktivitasnya. Ya, cincin piridin di sini ya, ini membolehkan extra binding interaction ya, menjadi suatu strategi lebih lanjut. Nah, inhibitor generasi kedua selanjutnya adalah ini ya, strukturnya ada banyak bensen di sini juga ada bensen ya, ada S, kodenya adalah B12965 ya. Di sini hidroksama diganti dengan guskarboksilat ya, suatu guskarboksilat bereaksi sebagai yang berinteraksi dengan zins ya. Kemudian ini sudah masuk ke fase klinik, tapi saya rasa sampai sekarang belum ada yang berhasil untuk lolos sebagai obat kanker payudara.